Selamat pagi, siang, malam. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Kevin Christopher. Saya akan menjelaskan tentang memberikan pengajaran tentang UAS Akmen tahun 2021. Ini adalah soal latihan. Kita akan bahas soal Akmen dari nomor 1 tentang balance scorecard. Jelaskan mengapa balance scorecard dianggap sebagai alat pengukuran kinerja yang komprehensif. Di sini ada definisi menurut Robert Kaplan, di mana balance scorecard adalah metode bagi organisasi untuk secara sistematis mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian yang konsisten dan komprehensif secara internal dan dasar untuk memahami perbedaan antara organisasi yang berhasil dan tidak berhasil. Nah, Kaplan dan Norton ini mempelajari bahwa laporan kinerja keuangan perusahaan bukanlah alat prediksi yang baik bagi tingkat kinerja dan keberlangsungan hidup perusahaan di masa depan. Studi yang Kaplan lakukan memperlihatkan bahwa faktor-faktor non-finansial seperti tingkat kepuasan pelanggan, inovasi produk dan jasa, maupun efisiensi proses kerja mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan. Nah, jadi itu jawaban dari saya tentang mengapa balance scorecard dianggap sebagai alat pengukuran yang kinerja yang komprehensif. Kalian bisa mengembangkan ke jawaban dari saya. Selanjutnya, sebutkan minimal satu indikator kinerja pada masing-masing perspektif dari balance scorecard. Nah, perspektif dari balance scorecard ini ada 4. Yang pertama ada keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada proses, dan yang keempat adalah learning and development pertumbuhan. Nah, kalian bisa dilihat di sini indikator-indikatornya. Ada revenue growth. Untuk perspektif keuangan ada revenue growth, ada cost reduction, ada asset utilization. Terus ada tolak ukur indikator untuk perspektif pelanggan, itu ada market share, ada customer retention, akuisisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tolak ukur dari perspektif proses, itu ada number of new product, ada proses quality, dan lain sebagainya. Dan di sini ada indikator untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu bisa indikatornya adalah capability dari employee atau motivasi. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 adalah carilah di Google kasus contoh perusahaan yang harus menanggung biaya kegagalan eksternal. Nah, aktivitas kegagalan eksternal itu diantaranya adalah seperti membersihkan sungai atau danau yang tercemar, membersihkan tanah yang tercemar, atau membersihkan minyak yang tumpah ke laut, dan merestorasi tanah kembali ke keadaan alaminya. Nah, kalian bisa cari di Google hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana perusahaan mengeluarkan dana untuk eh, membiayai kegagalan eksternal. Di sini contohnya saya kasih contoh yaitu tumpahnya minyak Pertamina ke laut. Terus yang kedua adalah lumpur Lapindo. Proyek pengeboran PT Lapindo berantas. Kalian bisa mengembangkan lagi di Google, ada banyak berita-berita dan silakan menjawabnya dalam satu paragraf. Soal nomor 3 yaitu kasus produktivitas. Di sini ada soal di mana data operasi dari Maricopa Company selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Bisa lihat di soal bahwa outputnya 500, XX-nya saya isi dengan kosong-kosong. Jadinya tahun 2018 500.000 unit dan tahun 2019 600.000 unit. Di sini bahan bakunya ada 600 kg, 600.000 kg, dan tahun 2019 adalah 620.000 kg. Tenaga kerja langsungnya ada 150.000 jam
dan tahun 2019 ada 200.000 jam. Dan ada harga inputnya. Nah, kita disuruh cari produktivitas parsial setiap tahun dan melakukan analisis. Yang kedua, yang B adalah membuat perhitungan dampak perubahan produktivitas operasional parsial Maricopa Company. Oke, kita langsung lanjut ke jawabannya. Perhitungannya adalah, ini ada rumusnya, productivity ratio adalah output dibagi dengan input. Jadi, jika outputnya tahun 2018 adalah 500.000 dibagi dengan 600.000 biaya bahan baku langsung, sehingga diketahui rasio produktivitas untuk bahan baku langsung adalah 0,83. Dan pada tahun 2019, jumlah unit produksinya adalah 600.000 dibagi dengan bahan baku langsungnya 620.000. Sehingga diketahui rasio produktivitas tahun 2019 adalah 0,97. Selanjutnya, rasio produktivitas untuk tenaga kerja langsung dihitung dengan outputnya adalah 500.000 dibagi dengan inputnya tenaga kerja langsung 150.000. Sehingga hasilnya adalah 3,33. Dan pada tahun 2019, rasio produktivitas tenaga kerja langsungnya adalah 600.000 dibagi dengan 200.000. Sehingga ketemu hasilnya 3. Bisa dilihat jika pada tahun 2019, rasio produktivitas bahan baku langsung mengalami peningkatan dan rasio produktivitas tenaga kerja langsung mengalami penurunan. Jadi analisisnya adalah berdasarkan perhitungan di atas, rasio produktivitas bahan baku langsung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Tetapi produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2019. Maricopa Company perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja langsung dan tetap mempertahankan produktivitas bahan baku langsung. Oke, kita akan lanjut ke perhitungan soal berikutnya, yaitu B, buatlah perhitungan dampak perubahan produktivitas operasional parsial Maricopa Company. Nah, bisa dilihat di sini, tahun 2018 outputnya adalah 500.000 dengan harga 115. Dan tahun 2019 outputnya per unit adalah 600.000 dengan harga 115 per unit juga. Lalu bahan bakunya ada 600.000 dengan harganya 45, dan 2019 620.000 dengan harga 65. Lalu tenaga kerja sebanyak 150.000 jam dengan harga per jamnya 75. Dan tahun 2019 200.000 jam dengan harga per jamnya 75 juga. Setelah kita hitung tadi produktivitas parsialnya, bahan baku langsung itu adalah 0,83. Dan pada tahun 2018. Dan 0,97 pada tahun 2019. Dan produktivitas parsial tenaga kerjanya adalah 3,3 tahun 2018 dan 3 tahun 2009. Jadi penggunaan input produksi jika sebanyak 600 unit tujuannya adalah untuk menyamakan output dari 2018 dan 2019 sehingga bisa dibandingkan jika rasio produktivitas pada tahun 2018 dengan input sebanyak 2019 perbandingannya berapa. Jadi kita hitung dikalikan dengan harganya hingga diketahui jika total bahan bakunya adalah 46.987.980. Dan pada tahun 2019 bahan bakunya adalah 40.300.000. Dan tenaga kerjanya pada tahun 2018 adalah 13.513.500 dan pada tahun 2019
tenaga kerjanya, biayanya adalah 15 juta rupiah. Sehingga total biayanya pada tahun 2018 adalah 60.501.480. Dan pada tahun 2019 total biayanya adalah 55.300.000. Hingga ketemu profit atau labanya pada tahun 2018 sebesar 8.498.520 dan pada tahun 2019 adalah 13.700.000. Artinya, jika produktivitas pada tahun 2019 dapat mengurangi total biaya dari 60 juta menjadi 55.300. Dan karena peningkatan produktivitas tersebut bisa meningkatkan laba perusahaan. Jadi analisisnya adalah pada tahun 2019 terjadi perbaikan produktivitas hingga meningkatkan laba perusahaan Maricopa Company. Dan kenaikan produktivitas juga menurunkan biaya total yang meningkatkan efisiensi perusahaan. Itu adalah jawaban dari nomor 3 dan selanjutnya adalah nomor 4. Jadi di sini ada kasus di mana keputusan investasi modal. Jadi Mariposa diminta untuk memilih antara mempertahankan peralatan lama dengan arus kas 85.000 per tahun. Dan jika Mariposa membeli peralatan baru dengan arus kas 200.000 per tahun, dengan biaya operasional adalah 75.000 per tahun. Dan Mariposa harus mengeluarkan biaya training pada tahun pertama sebesar 10.000. Dan untuk membeli peralatan baru, Mariposa harus membayar harga sebesar 500.000. Selain itu, terdapat biaya pengiriman peralatan sebesar 20.000 US dollar. Umur dari peralatan ini diperkirakan 5 tahun pada akhir umurnya. Pada akhir umurnya, peralatan tersebut diperkirakan akan laku dijual dengan harga 30.000 US dollar. Jadi, pertanyaannya adalah jika pengembalian yang diharapkan oleh Mariposa adalah 13%, hitunglah NPV-nya dan berikan rekomendasi. Oke, jadi diketahui mesin lama 8 akan memberikan arus kas sebesar 85.000. Dan jika membeli peralatan baru, investasinya 500.000 dengan biaya pengiriman 20.000 dengan arus kas per tahun adalah 200.000. Ditambah biaya training pada tahun pertama 10.000, biaya operasional per tahun 75.000. Dan pada tahun kelima dijual dengan harga 30.000. Dengan required rate of return adalah 13.000. Jadi jawabannya kita cari NPV analisisnya dengan yang mempertahankan peralatan lama. Jika pada tahun pertama sampai kelima arus kasnya adalah 85.000 dengan diskon faktornya 13% atau required rate of return, hingga diketahui net present value-nya adalah 298.951. Dan jika membeli peralatan baru dengan arus kasnya pada tahun 0, membeli peralatan sebesar 500.000 ditambah dengan biaya pengiriman 20.000. Dan pada tahun pertama ditambah dengan biaya training. Dan pada akhir tahun kelima, peralatan dijual dengan harga 30.000. Sehingga diketahui dengan diskon faktor 13%, ketahui net present value-nya adalah minus 55.235. Sehingga rekomendasinya di sini adalah Mariposa Company sebaiknya mempertahankan menggunakan peralatan yang lama dan tidak membeli peralatan baru karena dapat menyebabkan kerugian. Jadi itu adalah jawaban
dari soal akuntansi manajemen. Semoga kalian bisa mempelajari jawaban dari sini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian pemaparan saya, Kevin Christopher. Eh, Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.